Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur di malam hari ini oleh karena kasih karunia Tuhan kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran Alkitab. Dan kita bersyukur setelah beberapa minggu kita menyelesaikan doktrin gereja, sekarang kita masuk ke dalam doktrin Alkitab. Ya, jadi beberapa minggu kita sudah belajar doktrin gereja, sekarang kita masuk di doktrin Alkitab. Dan malam hari ini adalah malam pertama untuk kita belajar doktrin Alkitab. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita melanjutkan pembahasan kita, saya mengajak kita untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kasih setiamu Tuhan bagi kami, anak-anakmu Tuhan. Kami ingin belajar firman-Mu, berikan hikmat dan pengertian bagi kami, agar bisa mengerti firman-Mu dengan baik. Dan berkati setiap kami yang ikut bersama-sama belajar firman-Mu di malam hari ini. Terpuji nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan belajar doktrin Alkitab atau sering dikenal dengan istilah bibliologi, ya, ilmu tentang Alkitab. Dan pada pertemuan pertama ini kita akan bahas tentang pewahyuan. Nah, jadi pewahyuan Alkitab. Apa itu pewahyuan Alkitab? Intinya bahwa kita akan belajar bagaimana prosesnya ya, Alkitab itu ya, dari Tuhan menginspirasikan para penulis dan para penulis Alkitab dan sampai Alkitab ada di tangan kita hari ini. Nah, itu yang akan kita lihat ya. Coba kita lihat hal yang pertama, bahwa manusia bisa mengenal Allah sejauh Allah memperkenalkan dirinya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada orang berkata bahwa kita tidak mungkin bisa mengenal Allah. Ya. Tetapi ketika kita membaca Alkitab, kita juga mendapatkan ada satu pernyataan bahwa hendaklah ya, manusia mengenal Allah. Umatku binasa karena mereka menolak pengenalan akan Allah. Nah, jadi di satu sisi orang bilang bahwa Allah adalah Allah yang maha besar, Allah adalah pribadi yang tak terbatas, Allah adalah pribadi yang tak terselami, jadi mustahil manusia bisa mengenal Allah. Ya. Tapi kita bilang bahwa, kalau dibilang bahwa manusia tidak bisa mengenal Allah, dalam arti bahwa mengenal Allah dengan kemampuan manusia, itu benar. Tetapi kalau orang bilang bahwa manusia tidak bisa mengenal Allah, ya tidak juga. Kenapa? Karena manusia bisa mengenal Allah sebenarnya sejauh Allah memperkenalkan dirinya. Memang manusia tidak mungkin bisa mengenal Allah kalau Allah tidak memperkenalkan dirinya. Gitu. Ya. Manusia tidak mungkin bisa mengenal Allah kalau Allah tidak memperkenalkan dirinya kepada manusia. Ya. Dan manusia bisa mengenal Allah sejauh Allah memperkenalkan dirinya. Jadi kita bisa mengenal Allah karena Allah memperkenalkan dirinya kepada kita. Dan sejauh yang Allah perkenalkannya itulah kita bisa mengenal Dia. Dan ada sarana Allah untuk bisa memperkenalkan dirinya kepada manusia, yaitu lewat yang dinamakan proses pewahyuan. Ya. Proses pewahyuan. Ya. Coba kita lihat ya, proses pewahyuan. Nah, apa itu pewahyuan? Ya. Pewahyuan itu berasal dari bahasa Yunani, itu apokalipsis. Ya. Jadi apokalipsis ini bahasa Yunaninya apokalipsis, yang secara harfiah berarti penyingkapan kain penutup atau cadar. Ya. Jadi apokalipsis yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia pewahyuan, ya, itu punya pengertian menyingkapkan kain penutup atau cadar. Jadi kayak orang menikah, biasanya pengantin perempuannya pakai cadar gitu kan. Setelah didoakan, sudah sah menjadi suami istri, baru itu disingkapkan. Ya. Jadi disingkapkan, itu dibukakan. Nah, sehingga bisa melihat dengan jelas. Tadinya belum disingkapkan, tadinya belum dibukakan. Jadi belum terlihat dengan jelas. Nah, demikian juga apokalipsis atau pewahyuan itu sebenarnya apa? Penyingkapan Allah akan dirinya kepada manusia. Yang kita kenal dengan istilah dalam bahasa Indonesia adalah pewahyuan. Nah, jadi istilah bahasa Indonesia adalah
pewahyuan. Dan ya menyingkapkan apa? Menyingkap segala sesuatu yang tersembunyi di dalam diri Allah. Ini Allah menyingkapkan segala sesuatu yang tersembunyi di dalam diri Allah kepada manusia. Ya, itu adalah pewahyuan atau apokalipsis. Ya. Nah, ada orang bertanya, seberapa pentingkah kita belajar Alkitab? Kita bilang bahwa belajar Alkitab itu sangat penting sekali. Mengapa? Karena Alkitab adalah dasar kekristenan. Ya, kita sering berkata bahwa kekristenan itu memiliki minimal ada 3 doktrin utama. Ya. Yang pertama adalah doktrin keselamatan, yang kedua adalah doktrin gereja, yang ketiga adalah doktrin Alkitab. Nah, doktrin keselamatan itu disebut dengan istilah pusat daripada semua doktrin. Ya. Jadi doktrin keselamatan itu adalah pusat dari semua doktrin atau pusat dari semua pengajaran. Kenapa? Karena dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu itu berbicara tentang karya penyelamatan Yesus Kristus untuk menyelamatkan manusia berdosa. Jadi kalau dibaca Alkitab itu pusat dari pemberitaan Alkitab itu apa? Pusatnya adalah berita tentang keselamatan di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Makanya doktrin keselamatan disebut dengan istilah pusat dari semua doktrin. Sedangkan doktrin gereja itu dikenal dengan istilah pintu dari semua doktrin. Kenapa doktrin gereja disebut pintu dari semua doktrin? Karena keluar atau masuknya pengajaran itu lewat gereja. Jadi keluar masuknya pengajaran ya, itu lewat gereja. Karena di gerejalah kebenaran disampaikan. Karena di gerejalah kebenaran dikhotbahkan. Karena di gerejalah kebenaran diterima. Ya. Karena di gerejalah kebenaran itu diajarkan. Ya. Jadi baik dia masuk ke dalam maupun keluar itu lewat gereja. Sehingga doktrin gereja atau ajaran tentang gereja disebut dengan pintu dari semua pengajaran. Nah, sedangkan doktrin Alkitab atau pengajaran tentang Alkitab itu disebut dengan dasar dari semua doktrin. Nah, kenapa dia disebut dengan dasar dari semua doktrin? Karena doktrin atau pengajaran yang benar itu harus didasarkan pada ayat-ayat Alkitab. Ya, dibangun di atas dasar Alkitab. Bukan di atas dasar pengalaman, ya, bukan berdasarkan bapak-bapak gereja, ya, bukan berdasarkan apa kata orang, ya, tapi berdasarkan Alkitab. Jadi semua harus berdasarkan Alkitab. Ya. Oleh sebab itulah, doktrin Alkitab itu ada dasar daripada semua doktrin. Dan Alkitab adalah dasar daripada kekristenan itu sendiri. Nah, kenapa? Karena kekristenan yang benar harus didasarkan pada Alkitab. Nah, jadi mempelajari Alkitab itu sama dengan kita meletakkan dasar, ya. Atau bagaikan kita kalau membangun rumah itu meletakkan pondasi rumahnya. Kuat tidaknya pondasi rumah itu sangat tergantung pondasinya. Kuat tidaknya bangunan rumah itu sangat tergantung pondasinya. Kuat tidaknya kekristenan sangat tergantung ya dasarnya, dan dasar kekristenan adalah Alkitab. Jadi dengan kita belajar Alkitab itu sama dengan kita membangun dasar-dasar daripada kekristenan atau dasar daripada iman kita secara pribadi. Itulah sebabnya pembelajaran Alkitab yang akan kita bahas di beberapa minggu ke depan ini sangat penting untuk kita pelajari karena merupakan dasar kekristenan, merupakan dasar dari segala iman kita. Ya, jadi kita harus tahu mengapa Alkitab itu adalah firman Allah, mengapa kita harus percaya pada Alkitab, dan apa hal yang kita dapatkan kalau kita meletakkan dasar hidup kita pada Alkitab. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya pembelajaran Alkitab atau pembelajaran tentang Alkitab itu penting bagi para pengajar, bagi para pemimpin jemaat atau para gembala. Ya, jadi itu adalah dasar kekristenan dan sangat penting dipelajari oleh mereka yang ambil bagian dalam mengajar firman Tuhan atau Alkitab. Nah, bagaimana mungkin mereka bisa mengajar dengan baik kalau mereka tidak memahami tentang Alkitab? Ya, pemimpin jemaat atau gembala juga harus mengerti firman Tuhan. Ya, itu. Dan yang ketiga adalah penting bagi setiap orang percaya. Jadi bukan hanya penting bagi pengajar, penting bagi pemimpin jemaat atau gembala, juga belajar Alkitab itu penting bagi setiap orang percaya. Ya, karena di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16 dan 17 dikatakan bahwa segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah bermanfaat untuk mengajar,
Alkitab adalah tulisan yang diilhamkan oleh Allah, berperan untuk mengajar, untuk mendidik orang dalam kebenaran, memperbaiki kelakuan, ya, itu penting sekali gitu. Bisa mengubah hidup orang lewat dia mengerti firman Tuhan atau Alkitab. Nah, tapi penting bagi setiap orang percaya. Kenapa? Karena Anda bayangkan kalau misalnya ada orang Kristen, kalau ditanya ini apa? Dia bilang ini adalah firman Tuhan. Kalau orang tanya, dari mana kamu tahu ini adalah firman Tuhan? Ya, karena Alkitab itu adalah firman Tuhan katanya. Oh, kalau orang kejar lagi, kenapa kamu yakin itu adalah Alkitab adalah firman Tuhan? Siapa yang tulis? Bagaimana Tuhan kok bisa berfirman kok ada sampai ada di Alkitab ini? Nah, kadang-kadang banyak orang Kristen yang tidak memahami itu, sehingga dia mulai bingung kalau ditanya demikian gitu. Iya ya, kenapa saya percaya Alkitab adalah firman Tuhan? Gitu. Apa dasarnya gitu? Mengapa saya yakin bahwa Alkitab ini adalah firman Tuhan? Kenapa Alkitab ini 66 kitab? Kenapa tidak 67? Kenapa tidak 60? Gitu. Nah, siapa yang tentukan 66 itu? Ya, siapa yang tulis? Siapa yang kumpulkan? Nah, bagaimana kamu bisa yakin adalah firman Tuhan? Sehingga banyak orang, karena dia tidak punya pemahaman akan dasar Alkitab, atau bagaimana proses Alkitab itu terjadi, bagaimana Allah menulis firman-Nya, dan sehingga firman itu ada sampai di tangan kita hari ini, sehingga banyak orang melakukan, iya ya, dari mana saya tahu ini adalah Alkitab adalah firman Tuhan? Pokoknya firman Tuhan. Nah, sehingga apa? Sehingga bagaimana mungkin dia bisa meletakkan semua prinsip-prinsip hidupnya, nilai-nilai kehidupannya, berpegang pada Alkitab, kalau dia sendiri belum tahu yakin apakah Alkitab ini benar firman Allah atau bukan. Karena banyak kitab-kitab lain yang mengklaimkan dirinya adalah firman Allah. Nah, jadi banyak orang Kristen yang tidak tahu, tidak yakin, atau tidak bisa menjelaskan bahwa Alkitab ini adalah firman Allah. Nah, kalau dia tidak yakin, dia tidak tahu, bahkan tidak memahami bahwa Alkitab adalah firman Allah, sehingga dia tidak mungkin bisa meletakkan prinsip hidupnya, dasar-dasar hidupnya, meletakkan seluruh imannya pada firman Tuhan. Kalau begitu. Nah, sehingga sering kita dapatkan orang Kristen, walaupun menyebut dirinya orang Kristen, tapi dia hidupnya jauh dari firman Tuhan. Ada banyak kata-kata firman Tuhan yang bagi dia itu enteng saja untuk dia langgar. Kenapa? Karena dia tidak mengerti apakah Alkitab ini sungguh-sungguh firman Allah atau bukan. Nah, sebaliknya, ketika orang Kristen mengerti bahwa Alkitab adalah firman Tuhan, sungguh-sungguh adalah firman Tuhan, bagaimana prosesnya Tuhan membentuk firman-Nya sehingga sampai di tangan kita, dengan begitu dahsyatnya, itu membuat dia meyakini hidupnya pada firman Tuhan, menerapkan nilai-nilai firman Tuhan dalam hidupnya, sehingga bisa menjadi terang bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Coba kita lihat. Karena itu, kita bilang bahwa dibutuhkan firman Tuhan yang tertulis. Nah, karena Alkitab adalah dasar kekristenan, itu penting bagi pengajar, penting bagi gembala, penting bagi setiap orang percaya. Karena itulah Tuhan punya kepentingan agar firman Tuhan itu tertulis. Ya. Jadi, agar firman Tuhan itu tertulis. Mengapa? Tuhan harus menuliskan firman-Nya ya, kepada kita. Gitu. Atau mengapa harus ada firman yang tertulis? Gitu. Ya, kita bilang begini. Pentingnya firman Tuhan tertulis itu mengapa? Karena agama ya, atau kepercayaan apapun juga yang tidak punya firman tertulis ya, atau tidak punya wahyu tertulis itu lama kelamaan bisa berubah gitu. Yang pertama. Yang kedua, agama atau kepercayaan yang tidak punya kitab tertulis itu lama kelamaan dia bisa sirna. Ya, kenapa tidak berubah? Karena begini, kalau tidak ada firman tertulis maka tidak ada standar bakunya, tidak ada acuannya ya, hanya tergantung kata si A. Si A, ya, jadi si A dapat wahyu itu disampaikan kepada si B sampaikan kepada C. Nah, antara A dengan B itu bisa ada penambahan atau pengurangan. Antara B ke C itu bisa ada penambahan dan pengurangan gitu. Nah, kalau tidak ada firman tertulis, maka ya bisa jadi itu terjadi penambahan atau pengurangan gitu. Nah, lama-lama itu bisa simpang siur gitu. Atau semakin banyak orang, itu akan semakin banyak pandangan yang berbeda gitu. Tetapi kalau ada firman yang tertulis, ya, berarti itu
adalah standar yang baku, gitu. Standar yang baku karena ada firman yang tertulis. Gitu. Nah, jadi agama atau kepercayaan tanpa kitab tertulis, ya, firman Tuhan yang tertulis, maka itu biasanya akan berubah, ya, akan berubah dan tidak punya standar yang pasti. Karena itulah Tuhan punya kepentingan untuk menuliskan firman-Nya kepada manusia, gitu. Dan dalam proses penulisan itulah, maka dibutuhkan yang tadi namanya pewahyuan atau apokalipsis. Nah, itu yang akan kita pelajari di malam hari ini. Bagaimana proses pewahyuan itu? Jadi di awal pertemuan ini, kita akan melihat bagaimana proses-proses pewahyuan dari awal sampai akhir. Dari awal sampai Alkitab ada di tangan kita. Nah, secara garis besarnya, nanti minggu-minggu ke depan kita akan membahas satu persatunya. Nah, jadi proses pewahyuan. Karena proses pewahyuan itu ada dua jenis. Jadi, pewahyuan atau Allah memperkenalkan dirinya kepada manusia, Allah menyingkapkan dirinya kepada manusia, itu melalui dua jenis pewahyuan atau dua jenis penyingkapan. Nah, penyingkapan yang pertama itu dikenal dengan istilah wahyu umum, dan yang kedua dikenal dengan istilah wahyu khusus. Nah, apa itu wahyu umum? Apa itu wahyu khusus? Nah, coba kita lihat ya. Wahyu umum itu adalah wahyu yang Tuhan singkapkan kepada semua manusia secara umum. Ya. Sehingga manusia bisa mengenal secara umum bahwa ada pribadi yang besar, ada pribadi yang maha kuasa, bahwa ada pribadi yang mengendalikan dunia ini. Gitu. Ya. Dan wahyu umum yang pertama yang Tuhan pernah pakai adalah alam ciptaan. Ya, dia alam ciptaan Tuhan. Ya. Itu sedemikian indahnya, sedemikian mulianya, sedemikian teraturnya, sedemikian sempurnanya Tuhan ciptakan. Dan itu bisa diakses oleh semua manusia. Ya, diakses oleh semua manusia, mereka bisa melihat gunung yang indah, mereka bisa melihat lautan yang luas, mereka bisa melihat pepohonan, mereka bisa melihat hutan yang begitu indah, gitu kan. Dan itu adalah alam ciptaan Allah. Makanya di dalam Roma, kalau Anda baca Roma pasal 1 ayat 19 sampai 20, dikatakan bahwa karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Bagaimana cara Allah menyatakannya kepada mereka? Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan. Sehingga mereka tidak dapat berdalih. Kalau Anda baca Roma pasal 1 ini menceritakan tentang orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Gitu. Mereka bilang, kami tidak tahu Tuhan, kami tidak mengenal Tuhan. Paulus bilang, tidak bisa. Gitu. Karena apa yang mereka dapat ketahui tentang Allah sudah nyata bagi mereka. Gitu. Karena Allah telah menyatakan kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak dari dirinya. Memang mereka tidak bisa melihat Allah. Tetapi mereka bisa melihat ciptaan Allah. Gitu, yaitu alam ciptaannya ini. Gitu. Itu menampakkan apa? Dari karyanya, dari pikirannya sebelum dunia dijadikan. Sehingga mereka tidak dapat berdalih. Artinya apa? Artinya harusnya manusia sadar alam ciptaannya begitu indah, begitu sempurna, begitu teratur, begitu mulia, itu mengingatkan manusia ada pribadi yang super, ada pribadi yang maha kuasa, ada pribadi ilahi di balik ciptaannya itu. Nah, itu dia namanya wahyu umum. Dan wahyu umum ini adalah wahyu yang bisa diakses oleh semua manusia. Semua manusia bisa tahu itu, mengakses semuanya itu. Sehingga tidak ada orang bisa berdalih, saya tidak kenal Tuhan. Karena Tuhan tidak menyatakan diri kepada saya. Sebenarnya Tuhan menyatakan diri lewat alam ciptaan, dan harusnya lewat alam ciptaan inilah manusia harus menyadari bahwa ada pribadi Allah. Ada pribadi yang maha besar itu. Dan saya harus mencarinya sampai saya mendapatkan siapa Allah yang sesungguhnya itu. Nah, itu ya. Yang kedua, wahyu umum yang kedua adalah perjalanan sejarah umat manusia. Jadi, perjalanan sejarah umat manusia, terutama perjalanan sejarah bangsa Israel. Nah, jadi kalau Anda membaca kitab Daniel, itu sangat luar biasa, ya, sangat luar biasa, di mana Tuhan
mewahyukan kepada Daniel tentang apa-apa yang terjadi. Ya, mimpi-mimpi Nebukadnezar tentang ada bangsa-bangsa yang akan menguasai dunia pada waktu itu. Ada Babilonia, setelah Babilonia ada Media Persia, setelah Media Persia ada Romawi, ya ada Yunani, gitu kan? Dan nanti ada kerajaan antikris. Semua itu dinubuatkan sebelum peristiwa itu terjadi. Dan perjalanan sejarah umat manusia itu nyata semuanya. Habis Babilonia, Media Persia, gitu. Habis itu Romawi, habis itu Yunani, gitu. Pernah menguasai dunia. Gitu. Jadi perjalanan sejarah umat manusia itu diceritakan begitu lengkap di Alkitab. Sehingga ilmuwan-ilmuwan yang tidak percaya Tuhan pun ketika mereka membaca Alkitab, mereka mencocokkan dengan sejarah dunia ini, maka mereka tidak bisa membantah bahwa Alkitab adalah firman Allah, bahwa ada Allah yang mewahyukan, yang mengendalikan sejarah umat manusia. Gitu. Bahkan Quraisy jauh sebelum dia lahir sudah dinubuatkan dia akan menjadi raja. Bahkan namanya sudah ditulis, ya, Quraisy gitu kan. Nah, tetapi kalau kita berbicara masalah wahyu umum, perjalanan sejarah umat manusia yang paling nyata itu adalah perjalanan sejarah bangsa Israel. Terutama adalah perjalanan mereka dari Mesir menuju tanah Kanaan. Kita sudah pernah bahas, ya, dikatakan bahwa yang keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan itu kurang lebih sekitar 600.000, ya, laki-laki. Ya. Anda bayangkan 600.000 laki-laki yang dewasa, ya, belum yang perempuannya, belum anak-anak, ya, belum anak-anak. Jadi diperkirakan sekitar 1,2 juta. Atau bisa sampai 2 juta orang keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Dan mereka berjalan, ya, karena ketidaktaatan mereka, Tuhan putar-putar mereka selama apa? Selama 40 tahun. Bagaimana bisa memberi makan pengungsi 1,2 juta orang gitu. Itu makannya satu hari berapa gitu. Dan Tuhan mencukupi keperluan mereka gitu. Dia bilang pada pagi-pagi Tuhan kirim mana, ketika mereka minta daging, Tuhan kirim mereka burung puyuh. Kalau satu orang 1 ekor, berarti 1,2 juta burung puyuh. Gitu. Itu sekali makan. Gitu. Mana makanan turun dari surga. Gitu. Dan Tuhan memberi mereka makan. Gitu. Anda baca di dalam 1 Korintus dikatakan bahwa sungai itu mengikuti kemana mereka pergi. Jadi aliran air itu mengikuti kemana mereka pergi. Gitu. Di padang gurun biasanya kekurangan air. Tetapi dikatakan bahwa sungai atau air itu mengikuti kemana mereka pergi. Gitu. Jadi selalu ada air karena sungai itu kemana mereka melangkah, kesanalah arah sungai itu. Gitu. Itu Tuhan yang mengendalikan sejarah bangsa Israel. Gitu. Bahkan katanya kasut itu kayak sendal atau sepatu gitu. Itu tidak akan rusak. Mereka berjalan tiap-tiap hari di padang gurun yang panas, gitu. Pasir yang panas. Dan 40 tahun kasutnya tidak rusak. Wah, ini luar biasa gitu. Luar biasa, kasutnya tidak rusak. Ini made in Tuhan, ya, misalnya oleh pertolongan Tuhan gitu kan, sepatunya tidak akan rusak. Kita tidak sampai 2 tahun, kadang-kadang kalau dipakai terus-menerus juga rusak gitu. Mau kulit apa, gitu, kalau dipakai terus-menerus juga rusak. Ini 40 tahun. Gitu. Karena Tuhan yang menyertai perjalanan bangsa Israel. Nah dari bangsa Israel itulah bisa terlihat bahwa ada Allah yang mengendalikan sejarah bangsa-bangsa. Yang ketiga, hati nurani manusia. Kita mengatakan bahwa hati nurani manusia mengakui adanya Allah. Hati nurani manusia mengakui adanya pribadi yang maha besar. Tetapi, wahyu umum ini adalah hanya sebatas hal-hal yang umum saja. Yang membuat manusia harusnya tertarik untuk mencari wahyu secara khusus lagi. Gitu. Ada Allah yang menciptakan alam. Ada Allah yang menciptakan gunung, ada Allah yang menciptakan lautan. Gitu. Tapi siapa Allah itu? Harusnya mereka cari itu. Kenapa? Karena sampai di wahyu umum saja manusia tidak sampai kepada Allah.
kalau mereka tidak melanjutkan kepada wahyu selanjutnya. Ada orang menyadari, oh ini ada gunung yang begitu indah sekali. Berarti ada pribadi yang ilahi di balik gunung ini, sehingga mereka sembah gunung. Mereka lihat batu besar, mereka sembah batu besar. Mereka lihat pohon besar, mereka sembah pohon. Kenapa? Karena wahyu umum. Kalau tidak diikuti oleh wahyu-wahyu selanjutnya, mereka tidak mungkin sampai kepada Allah. Itu hanya menyadari bahwa ada pribadi yang besar di balik semuanya itu. Oleh sebab itulah kita bilang bahwa baik itu alam ciptaan, perjalanan sejarah bangsa-bangsa maupun bangsa Israel dan hati nurani manusia menyadari adanya Allah. Dan untuk sampai kepada siapa Allah itu, maka Allah perlu memberikan yang namanya wahyu khusus. Ya, jadi wahyu khusus, nah namanya aja khusus ya. Jadi lebih terarah, ya, lebih terarah. Dan wahyu khusus yang pertama itu dikenal dengan istilah undian. Ya, jadi undian. Ya, jadi undian. Tuhan pernah pakai undian. Ya, untuk apa? Untuk menyatakan kehendaknya. Ya, contohnya, misalnya Yunus 1 ayat 7. Ya, ini ceritanya Yunus melarikan diri. Ya, Tuhan suruh dia ke Niniwe, dia pergi ke Tarsis. Dia naik kapal, kapalnya diombang-ambingkan oleh Tuhan. Ya, diombang-ambingkan oleh Tuhan, sehingga mereka berpikir ini salah siapa gitu kan. Nah, akhirnya mereka buang undi. Ya, coba saya baca ya. Yunus 1 ayat 7. Lalu berkatalah mereka satu sama lain, marilah kita buang undi, supaya kita mengetahui karena siapakah kita ditimpa oleh malapetaka ini. Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undian. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Alkitab mencatat bahwa Tuhan pernah memakai yang namanya undian. Ya, bentuknya seperti apa tidak begitu jelas, tapi yang jelas itu sesuatu yang bisa diundi. Ya, sesuatu yang bisa diundi. Dan kisah Yunus ini, akhirnya Yunuslah yang kena undi. Nah, makanya kita bilang bahwa Tuhan pernah memakai undian untuk menyatakan kehendaknya. Dan undian ini bukan kebetulan, memang Tuhan menyatakan kehendaknya, maka Yunuslah yang kena gitu. Kan orang berkata, kalau misalnya Tuhan tidak ikut campur dalam undian ini, bukan Yunus yang kena, malah kaptennya yang kena, malah kacau gitu. Tetapi memang Yunuslah yang bersalah, Yunuslah yang kena undian itu. Sehingga Yunus harus dibuang ke laut, dan setelah Yunus dibuang ke laut, kapal yang mereka tumpangi itu menjadi laut menjadi tenang, ya. Tidak seperti sebelumnya, ya. Ada badai, hampir-hampir tenggelam, hampir-hampir karam, sampai setelah Yunus dibuang. Nah, sekarang lautan menjadi tenang. Kenapa? Karena yang salah adalah Yunus, dan dialah yang kena undian itu. Yang kedua, kita juga pernah menemukan ada undian dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 26. Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undian adalah Matias. Dan dengan demikian, ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 Rasul. Nah, ini menceritakan bahwa ketika para Rasul, ya, setelah ditinggal oleh Yudas Iskariot, tadinya kan 12 Rasul, tapi Yudas Iskariot mengkhianati Tuhan Yesus, dia bersedih, tapi dia tidak bertobat, akhirnya dia gantung diri. Nah, akhirnya si Yudas ini mati gantung diri. Ya, mati gantung diri. Tetapi Rasul bilang kita harus memilih pengganti daripada si Yudas. Ya, jadi dipilihlah pengganti daripada Yudas. Dan setelah diundi, ya, rupanya yang terpilih adalah Matias. Ya. Jadi yang terpilih adalah Matias, ya, menggantikan Yudas. Dan cara mereka memilih dengan cara bagaimana? Dikatakan bahwa lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias. Jadi ada undian. Ada undian, dan yang terpilih adalah Matias. Berarti inilah kehendak Tuhan, siapa yang menggantikan Rasul ini, gitu kan. Lewat proses yang namanya undian. Nah, jadi Tuhan pernah pakai undian. Tetapi ketika Alkitab nanti sudah selesai ditulis, Tuhan tidak pakai undian. Dulu Tuhan pernah pakai undian, tapi ketika Alkitab sudah selesai ditulis, Tuhan tidak pakai undian lagi. Nah, undian ini adalah barang yang paling sederhana, ya. Barang yang paling sederhana. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke wahyu yang kedua, atau
khusus yang kedua yang disebut dengan Urim dan Tumim. Ya, ini namanya Urim. Ya, Urim. Ya, ini 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 M. Ya. Jadi ini Tumim. Ya, ini Tumim. Ini Tumim. Ini Urim yang putih, ini Tumim yang hitam. Dan Urim Tumim ini ditempatkan di mana? Ya. Urim dan Tumim ini ditempatkan di baju efod. Ini baju efod ya. Baju efod itu artinya baju imam. Ya, jadi ada jubah aja kayak jubah imam. Jubah imam itu dinamakan dengan baju efod. Ya, ya. Dan baju efod itu di dadanya, ya di dadanya ini, ya ini yang tanda panah merah ini, itu ada kayak kantong. Ya, ada saya kayak kantong dan di kantong itu, ya, di kantong itu berisi yang namanya Urim dan Tumim. Ya, jadi Urim dan Tumim. Nah, Urim Tumim ini dua benda yang bersebelahan. Ya, sebelah sininya putih, sebelah sininya hitam. Jadi ya sebelah sininya putih, yang sebelah sananya hitam, sebelah sininya hitam, yang sananya putih. Nah, itu namanya Urim Tumim. Jadi dua benda yang sisinya ada hitamnya, ada sisi putihnya. Nah, ini Urim dan Tumim. Nah, Urim Tumim itu tercatat misalnya di dalam Keluaran pasal 28 ayat 30 dikatakan, dan di dalam tutup dada penyataan keputusan. Nah, ini jadi imam itu ada namanya dada pernyataan keputusan, yaitu yang kantong tadi. Haruslah kau taruh Urim dan Tumim. Haruslah itu di atas jantung Harun, ya, di atas jantung, ya, di dada. Apabila masuk menghadap Tuhan, dan Harun harus tetap membawa keputusan bagi orang Israel di atas jantungnya di hadapan Tuhan. Jadi tempatnya itu di dada, ya di atas dada ada kantong, di baju efodnya tadi itu. Nah, itu ada dua benda itu. Jadi kalau misalnya mereka bertanya kepada Tuhan, misalnya mau perang nih, Tuhan, kami maju berperang atau kami jangan berperang? Nah, maka mereka tanya keputusan Tuhan. Karena kalau Tuhan bilang maju berperang, pasti menang. Tapi kalau Tuhan bilang jangan berperang, mereka ngotot berperang, pasti kalah. Nah, oleh sebab itulah mereka tanya dulu kepada Imam Harun. Ya, mereka tanya, gimana nih? Kita perang atau tidak? Apa keputusan Tuhan? Ya atau tidak? Ya atau tidak? Kalau yang tadi kan undian. Ya, kepada siapa yang kena, ya dia. Kalau yang ini masih ya dan tidak. Masih kayak ada pertanyaan, boleh bertanya, jawabannya antara ya dan tidak. Nah, makanya digunakan namanya Urim dan Tumim. Nah, misalnya dalam Keluaran pasal 28 ayat 30. Dan di dalam tutup dada penyataan keputusan itu haruslah kau taruh Urim dan Tumim. Ya. Oh, ini sama ya, ayatnya ya. Sorry. Nah, ini 1 Samuel pasal 14 ayat 41. Ini ketika anaknya Saul, Yonatan, ya, melanggar keputusan bapaknya, dan bapaknya tidak tahu gitu siapa yang salah, apakah Saul dan Yonatan atau rakyat. Ya, ya, jadi dia kasih tahu, dia tanya sama Tuhan, lalu berkatalah Saul, ya Tuhan Allah Israel, mengapa engkau tidak menjawab hambamu pada hari ini? Jika kesalahan itu ada padaku atau pada anakku, Yonatan, ya Tuhan Allah Israel, tunjukkanlah kiranya Urim. Tetapi jika kesalahan itu ada pada umatmu Israel, tunjukkanlah Tumim. Lalu didapati Yonatan dan Saul, tetapi rakyat itu terluput. Nah, jadi ini pernah penggunaan Urim dan Tumim zaman Raja Saul. Nah, jadi dia bilang tidak boleh makan, tidak boleh apa. Rupanya si Yonatan makan. Ya. Dia makan madu waktu itu. Makanya selama mereka berperang tidak boleh makan, tidak boleh apa, gitu kan? Si Yonatan malah makan, ya. Tapi dia tidak tahu. Nah, makanya dia tanya Tuhan, ini siapa yang salah? Ya. Kalau kami tunjukkan Urim, tapi kalau rakyat tunjukkanlah Tumim. Akhirnya yang terbuka adalah Urim. Ya. Jadi yang salah itu adalah Saul dan Yonatan. Ya, jadi itu pernah penggunaan Urim dan Tumim. Ya. Nah, Urim dan Tumim ini rupanya ada dua benda. Saya katakan tadi bahwa kalau yang ini, kalau putih-putih Urim, kalau tutup-tutup Tumim. Gitu. Jadi mereka kalau tanya kocok, si imam sekocok, kocok, tek, buka. Kalau dua-duanya buka, berarti Urim, berarti keputusannya ya. Kalau kocok, dua-duanya tutup, berarti keputusannya Tumim, berarti jangan. Kalau kocok lagi, kocok, satunya buka, satunya tutup, berarti gimana? Urim atau Tumim ini?
Oh, kalau dua-duanya, satunya terbuka, satunya tertutup, berarti kocok lagi. Ya, sampai dua-duanya terbuka atau dua-duanya tertutup. Intinya bahwa Tuhan pernah menggunakan pewahyuan Urim Tumim ini untuk menyatakan kehendaknya kepada manusia. Tetapi ini adalah suatu pewahyuan yang sangat-sangat sederhana. Jawabannya cuma ya atau tidak. Nah, dan oleh sebab itulah saya katakan bahwa setelah Alkitab sudah selesai ditulis, Tuhan tidak pernah pakai lagi Urim dan Tumim ini untuk menyatakan kehendaknya. Ya. Coba kita lihat selanjutnya. Wahyu umum yang ketiga, yaitu mimpi. Jadi, wahyu umum yang ketiga, yaitu mimpi. Ya, mimpi. Nah, di Alkitab, ya, ada banyak kejadian orang bermimpi. Ya, jadi, misalnya kepada Yakub, dan malaikat Allah berfirman kepadaku dalam mimpi. Itu Yakub jawabku, ya Tuhan. Nah, jadi Yakub pernah bermimpi. Yusuf pernah bermimpi. Ya, Yusuf pernah bermimpi bahwa dia ada berkas-berkas gandum dia. Ya, itu berdiri tegak di atas berkas-berkas gandum saudaranya. Dia bermimpi dan mimpi itu jadi kenyataan. Ya. Ini Yusuf yang anaknya Yakub. Ya. Nah. Tetapi ada Yusuf yang suaminya Maria juga bermimpi, sering bermimpi. Ketika dia berniat untuk menceraikan Maria, Tuhan berfirman dalam mimpi, ambillah Maria sebagai istrimu. Sebab dia mengandung oleh Roh Kudus. Nah, kau akan menamakan anak itu Yesus. Terus ketika Herodes ini membunuh anak berumur 2 tahun ke bawah, dia bermimpi, ambillah anak itu, bawalah ke Mesir, katanya. Jadi Tuhan pernah pakai mimpi untuk menyatakan kehendaknya kepada manusia. Nah, makanya di Alkitab ada banyak orang yang bermimpi, ya, atau mendapat mimpi yang dari Tuhan. Nah, misalnya Nebukadnezar pernah bermimpi. Ya, Nebukadnezar pernah bermimpi tentang patung Nebukadnezar, itu menceritakan kerajaan-kerajaan dunia. Siapa lagi? Dan banyak orang-orang yang bermimpi, dan mimpi itu dari Tuhan. Nah, lalu Anda bertanya, nanti kalau sekarang bagaimana? Kita bilang setelah Alkitab sudah selesai ditulis, maka Tuhan tidak pernah memakai mimpi lagi untuk menyatakan kehendaknya. Orang masih bermimpi enggak? Ya, masih bermimpi. Tapi mimpi itu bukan dari Tuhan, atau bukan pewahyuan dari Tuhan, atau bukan menyatakan kehendak Tuhan. Ya, mungkin ada orang bilang apa? Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Ya, jadi kalau banyak merenung, banyak apa, bisa malam-malamnya bisa mimpi. Ya, karena orang bilang mimpi adalah bunga tidur. Kalau orang bertanya, hari ini Anda mimpi enggak? Ya ada. Tapi tidak ada mimpi yang dari Tuhan, atau mimpi untuk menyampaikan pewahyuan dari Tuhan, ya. Oke, jadi itu ada wahyu yang ketiga. Nah, bayangkan, coba lihat ya. Dari undian, hanya diundi kepada siapa yang kena. Yang kedua, lebih baik lagi, sudah ada ya dan tidak. Jadi boleh bertanya, jawaban ya dan tidak. Tapi yang ketiga ini bermimpi, mimpi ya kayak ada semacam cerita, gitu, semacam cerita yang kelihatan. Ya, jadi semacam cerita, dan itu bisa diceritakan ulang setelah bangun dari tidur, gitu. Setelah bangun dari tidur, gitu kan. Nah, terus ya, wahyu khusus Tuhan yang keempat itu lebih baik lagi daripada mimpi, yaitu visi. Ya. Visi itu penglihatan. Ya, jadi visi itu penglihatan. Maksudnya penglihatan itu apa? Ya, Allah mewahyukan segala sesuatu sehingga dia sedang melihat apa yang terjadi. Misalnya Daniel, coba kita lihat Daniel pasal 7, pasal 10 ayat 7 dan ayat 11. Hanya aku Daniel melihat penglihatan itu. Tetapi orang-orang bersama-sama dengan aku tidak melihatnya, tapi mereka tertimpa oleh kekuatan yang besar sehingga mereka lari bersembunyi. Katanya kepadaku, Daniel, engkau orang yang dikasih, camkanlah firman yang kukatakan kepadamu dan berilah pada kakimu, sebab sekarang aku diutus kepadamu, ketika hal ini dikatakannya kepadaku, berilah aku dengan gemetar. Jadi Daniel mendapatkan satu penglihatan, ya. Satu penglihatan yang kalau digambarkan itu kayak dia sedang nonton video gitu, atau nonton film gitu. Ditunjukkan, diperlihatkan kepada dia gitu. Sesuatu yang dia sadar dan dia bisa melihat gitu. Ya, seperti apa? Seperti
Yohanes di Pulau Patmos dia mendapatkan penglihatan tentang apa yang terjadi di masa sekarang, di masa nanti dan akan datang gitu kan. Diperlihatkan kepada dia, gitu, kepada si Yohanes gitu. Nah, apa bedanya dengan mimpi? Kalau mimpi itu tidur gitu. Tapi kalau penglihatan ini sadar gitu kan. Dan dia bisa berkomunikasi, menanyakan apa maksudnya semuanya ini gitu. Nah, itu adalah penglihatan. Dan ketika Alkitab juga sudah selesai ditulis, maka Tuhan tidak pernah lagi menggunakan penglihatan untuk menyatakan kehendaknya atau wahyunya. Ketika Alkitab sudah selesai ditulis. Jadi dulu Tuhan pernah pakai mimpi, dulu Tuhan pernah pakai penglihatan. Nah, setelah itu wahyu selanjutnya, ya, ini ada pernah Daniel ya. Daniel pernah melihat, maka tampaklah berdua orang lain, seorang di tepi sungai sebelah sini dan seorang lain di tepi sungai yang sebelah sana. Tetapi ia menjawab, pergilah Daniel, sebab firman ini akan tinggal tersembunyi dan termeterai sampai akhir zaman. Ya, ini Daniel pasal 12, ayat 5 dan pasal 9, dia bilang Daniel melihat, nampak ada dua orang. Satu di sebelah sini, satu di sebelah sana, sungai sebelah sana katanya. Dan dia tanya, ini apa maksudnya? Ya, Tuhan bilang meteraikan Daniel ya. Karena ini bukan terjadi zaman sekarang, ini masih jauh ke depan. Bukan di zaman kamu. Gitu. Nah, jadi itu visi, penglihatan. Jadi dia sambil kondisi sadar gitu, dia melihat sesuatu. Dan itu adalah pewahyuan Tuhan, dan Tuhan pernah pakai itu. Tetapi sekarang, ketika Alkitab sudah selesai ditulis, tidak ada lagi yang namanya penglihatan. Jelas itu bukan dari Tuhan lagi. Kenapa? Karena Tuhan memprosesnya itu dari hal sederhana, makin baik lagi, makin baik, dan yang tersempurna adalah Alkitab adalah firman Allah. Terus, sekarang kita lihat wahyu khusus yang kelima, yaitu Tuhan pernah mengutus malaikatnya. Jadi Tuhan pernah mengutus malaikatnya untuk menyampaikan pesan atau berita atau kehendak Allah kepada manusia. Ya, misalnya dalam Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 27. Ini adalah malaikat Gabriel. Nah, Gabriel ini penghulu malaikat, dan dikatakan Gabriel ini adalah penghulu malaikat yang tugasnya menyampaikan berita. Salah satu adalah berita tentang kehamilan Maria dan kelahiran Yesus Kristus. Dikatakan dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Kata malaikat itu kepada, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamakan dia Yesus. Nah, jadi Tuhan pernah memakai malaikat, mengutus malaikatnya untuk menyampaikan kehendaknya. Kepada Daniel pernah, menyampaikan kehendaknya kepada Maria pernah, ya, menyampaikan kehendaknya kepada Zakaria. Dan ayat yang baru saja kita baca ini adalah Tuhan pernah menggunakan mengutus malaikatnya untuk menyampaikan pesan kepada Maria. Dan kalau kita baca Lukas pasal 1 ayat 26 dan seterusnya, itu ada komunikasi antara malaikat itu dengan si Maria. Maria bilang, bagaimana mungkin hal ini terjadi karena saya belum bersuami. Nah, jadi Maria bertanya, malaikat, bagaimana mungkin ini terjadi? Bagaimana mungkin saya bisa mengandung? Saya kan belum punya suami. Ya, dan Roh Kudus akan turun dari kamu dan kamu akan mengandung oleh Roh Kudus. Gitu. Nah, jadi ada komunikasi sudah. Kalau tadi cuma undian, habis itu ya dan tidak. Habis itu mimpi, nama mimpi. Habis itu penglihatan. Setelah penglihatan, sekarang malaikat. Nah, kalau malaikatnya jauh lebih baik lagi dari sebelumnya, karena sudah bisa bertanya, bisa tanya jawab gitu. Dan itu yang dilakukan oleh Maria. Mereka menanyakan prosesnya bagaimana. Kan saya kan belum bersuami. Bagaimana mungkin saya bisa mengandung? Nah, baru mereka itu kasih tahu dia, Roh Kudus akan turun ke atasmu dan engkau akan mengandung oleh Roh Kudus. Jadi Tuhan pernah pakai malaikat untuk menyatakan kehendaknya. Terus, sekarang kita lihat wahyu yang ke-6, yaitu Tuhan mengutus nabi, para nabi ya. Nabi. Nah, jadi ada orang bertanya,
apa beda imam sama nabi? Ya. Apa beda imam sama nabi? Kita bilang imam sama nabi sama-sama hamba Allah, sama-sama orang yang dipakai oleh Allah. Ya. Bedanya apa? Bedanya kalau nabi, ya, bedanya kalau nabi sama imam itu di sini. Kalau imam, imam itu adalah perantara antara manusia dengan Allah. Jadi kalau manusia ingin datang kepada Allah pada zaman itu dibutuhkan yang namanya imam. Ya, jadi dia bawa korban persembahan dikasih ke imam. Imam itu yang persembahkan kepada Tuhan, gitu, mewakili orang ini, gitu kan. Nah, itulah tugas imam. Imam itu perwakilan manusia menghadap Tuhan. Gitu. Jadi kalau manusia mau menghadap Tuhan lewat imam, imam sampaikan kepada Allah. Tetapi kalau nabi itu sebaliknya. Kalau tadi imam itu adalah perwakilan manusia kepada Allah, kalau nabi itu perwakilan Allah kepada manusia. Jadi kalau Allah mau berbicara kepada manusia, dia tidak langsung berbicara kepada manusia. Dia berbicaranya lewat nabinya. Nabi ini adalah juru bicaranya Tuhan. Nah, dia juru bicaranya Tuhan. Dan Tuhan pernah memakai para nabi. Ada banyak nabi-nabi di dalam Alkitab. Gitu. Ya, ada nabi-nabi dalam Alkitab. Tuhan pernah pakai mereka. Jadi Tuhan ingin menyampaikan pesannya kepada manusia. Dia berbicara kepada nabi. Dan nabi itu yang sampaikan kepada manusia. Gitu. Sampaikan kepada manusia. Gitu. Dan itu terjadi di zaman Perjanjian Lama. Maupun perjanjian baru ada nabi-nabi, ya, nabi-nabi zaman gereja, ya ada. Nah, jadi Tuhan pernah pakai mereka ya, untuk menyampaikan kehendaknya kepada umatnya, ya, umat manusia pada waktu itu. Nah, contohnya Daniel. Dan kami tidak taat kepada hamba-hambamu para nabi, ya, yang telah berbicara atas namamu. Jadi para nabi ini berbicara atas nama Tuhan kepada raja-raja kami, kepada pemimpin-pemimpin kami, kepada bapak-bapak kami, dan kepada segenap rakyat negeri. Jadi nabi itu adalah orang yang berbicara atas nama Tuhan kepada umatnya. Jadi hamba Allah itu nabi yang berbicara atas nama Tuhan kepada umatnya. Dan Tuhan pernah pakai nabi-nabi perjanjian lama untuk menyatakan kehendaknya. Dan nabi-nabi inilah, ya, mayoritas nabi-nabi inilah yang nantinya Tuhan pakai juga untuk menulis Alkitab. Terutama Alkitab Perjanjian Lama. Jadi Alkitab Perjanjian Lama itu banyak ditulis oleh para nabi. Ya, para nabi, kayak misalnya Yeremia, ada Yesaya, ya, ada Obadja, ada Amos, ya, ada banyak nabi-nabi ya di dalam Perjanjian Lama yang akhirnya mereka menulis kitab Perjanjian Lama. Ya, jadi Tuhan pernah khusus pakai nabi. Nah, apa bedanya malaikat sama nabi? Gitu. Kenapa kok dikatakan bahwa Tuhan proses itu dari sederhana makin baik lagi. Tapi sebelum nabi Tuhan pakai malaikat. Apa bedanya? Gitu. Mana lebih bagus malaikat atau nabi? Nah, kita bilang sebenarnya ya malaikat supranatural. Tetapi memang ada baiknya nabi. Kenapa? Karena kalau misalnya malaikat sampaikan pesan kepada seseorang dan dia lupa pesan itu, kalau dia mau bertanya lagi atau dia mau tahu pesan itu bagaimana? Nggak bisa. Ya, karena malaikat tidak ada alamatnya gitu. Nggak bisa ditanya ulang gitu, karena malaikat tidak ada alamatnya. Tapi kalau misalnya ada nabi datang dan mereka sampaikan pesan, nabi itu sampaikan pesan kepada umat, entah 1-2 hari tiba-tiba mereka lupa, mereka bisa datang lagi kepada nabi itu gitu. Tanya, apa pesan kemarin gitu kan? Kami lupa gitu. Nah, apa pesan Tuhan kemarin kepada kami? Apa yang harus kami lakukan? Atau mereka bertanya, benarkah yang sudah kami lakukan ini sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak? Nah, mereka bisa bertanya. Oleh sebab itu, nabi jauh lebih baik dibandingkan malaikat. Kenapa? Karena kalau malaikat kan datang sewaktu-waktu. Sorry. Kalau malaikat datangnya sewaktu-waktu. Sedangkan nabi ada di tengah-tengah umatnya bersama dengan umatnya. Ya, sewaktu-waktu mereka mau menanyakan kehendak Tuhan, sewaktu-waktu mereka mau bertanya apa yang sudah Tuhan sampaikan sebelumnya, itu bisa langsung datang kepada nabi. Ya, jadi kepada nabi. Habis nabi, dan nabi inilah yang akhirnya menulis kitab Perjanjian Lama. Habis nabi, ada pewahyuan yang ketujuh yang dikenal dengan istilah Kristofani. Ya, Kristofani. Ya. Kristofani. Apa itu Kristofani? Ya. Kristofani itu berasal dari kata
Kristos dan fani. Fani itu penampakan ya. Fani itu penampakan ya. Ya, atau wajah sebenarnya. Jadi wajah atau penampakan itu fani ya. Kristos itu Kristus. Jadi ini adalah penampakan Yesus Kristus. Ini adalah penampakan Yesus Kristus sebelum dia berinkarnasi menjadi manusia. Ya. Jadi kalau misalnya dikatakan bahwa Yakub bergulat dengan Allah, itu siapa yang bergulat dengan Allah? Ya, dalam pribadi Tritunggal itu ada 3. Ada Bapa, ada Putra, dan ada Roh Kudus. Alkitab berkata Bapa adalah Roh, Roh Kudus adalah Roh. Dan ketika Allah menciptakan manusia, dia bilang diciptakanlah mereka laki-laki dan perempuan, diciptakanlah mereka menurut gambar dan rupa kita. Nah, siapakah dari ketiga pribadi Tritunggal ini yang punya tubuh? Siapakah dari ketiga pribadi Tritunggal ini yang rupanya ya, yang punya rupa? Dan rupanya inilah, atas dasar rupa Allah inilah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan gitu. Yaitu Yesus Kristus. Jadi itu adalah Yesus Kristus gitu. Dan kalau kita baca dalam Perjanjian Lama, ada satu pribadi yang datang misalnya kepada Abraham dan dia disembah dan dia mau terima sembah, itu sebenarnya adalah Yesus Kristus. Jadi ada Yesus Kristus sebelum berinkarnasi menjadi manusia yang menerima penyembahan, yang datang kepada Abraham, yang datang kepada Yakub, yang bergulat dengan Yakub, itu adalah Yesus Kristus zaman Perjanjian Lama sebelum berinkarnasi. Dia menampakkan dirinya kepada manusia. Misalnya ini Kejadian pasal yang ke-16 ayat 7 dan ayat 13. Lalu malaikat Tuhan menjumpainya dekat sebuah mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan ke Syur. Ini Hagar ya. Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan engkaulah El Roi. Sebab katanya bukankah di sini kulihat dia yang telah melihat aku. Nah, ini kan coba kalau Anda baca di Alkitab, ketemu namanya malaikat dan Tuhannya ini huruf besar. Ini dikenal dengan malaikat Yehova. Kalau malaikat biasa, itu tulisan Tuhannya biasanya kecil. T-nya besar, U-H-A-N-nya itu kecil. Itu malaikat biasa. Tapi kalau Tuhannya besar, itu menunjukkan kepada malaikat Yehova atau dikenal dengan istilah Kristofani. Itu penampakan Yesus Kristus dalam Perjanjian Lama. Ya. Itulah sebabnya ketika Hagar melihat Tuhan, katanya, dia berkata, engkaulah El Roi. El itu Allah, Roh itu melihat. Berarti engkau Allah yang melihat. Gitu. Sadar, jadi ini bukan malaikat biasa, ini adalah Allah. Gitu. Dan siapakah Allah yang menyatakan dirinya kepada Hagar? Siapakah Allah yang menyatakan dirinya kepada Yakub? Siapakah Allah yang menyatakan dirinya kepada Abraham? Yaitu Yesus Kristus zaman Perjanjian Lama. Gitu. Sebelum dia berinkarnasi. Gitu. Nah, jadi sebenarnya dia pernah, ya Allah pernah ya penampakan Yesus Kristus gitu. Misalnya yang bergulat dengan Yakub, semalam-malaman bergulat. Nah, itu adalah Yesus Kristus. Jadi dia bergulat dengan Yesus Kristus waktu itu. Itu dikenal dengan istilah Kristofani, penampakan Yesus Kristus. Artinya Yesus Kristus pernah datang untuk menyatakan kehendaknya pada manusia di zaman Perjanjian Lama. Nah, ada beberapa lagi, misalnya Kejadian pasal 18 ayat 1, kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham. Nah, ini Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbantin di Mamre. Ya. Siapa Tuhan ini? Gitu kan. Tentu bukan Allah Bapa, karena Allah adalah Roh. Ya. Tentu bukan Roh Kudus. Karena apa? Karena Roh Kudus dia adalah Roh. Nah, yang Kejadian 18 ayat 1, kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham, ini adalah Yesus Kristus yang datang kepada Abraham. Ya, Hakim-Hakim 6 ayat 11. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon terbantin di Ofra, kepunyaan Yoas orang Abiezer itu. Sedangkan Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Jadi
ini malaikat Tuhan yang datang kepada Gideon. Gitu. Jadi, dan malaikat Tuhan, Tuhan yang besar ini adalah Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus pernah menyatakan kehendaknya, pernah berkomunikasi dengan Abraham, berkomunikasi dengan Yakub, berkomunikasi dengan Gideon, dan berkomunikasi dengan banyak orang di zaman Perjanjian Baru. Tuhan pernah menggunakan wahyu itu. Ya, itu wahyu yang ketujuh. Nah, sekarang kita lihat adalah wahyu khusus lagi, yang ke-8, yaitu Allah menjadi manusia. Immanuel, bersama kita Allah. Allah berinkarnasi menjadi manusia. Ya, Galatia pasal 4 ayat 4. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Nah, Filipi pasal 2 ayat 6 sampai 7. Jadi Allah mengutus anaknya, ya, lahir dari seorang perempuan. Nah, Yesus menjelma menjadi manusia yang dikenal dengan istilah inkarnasi. Ya, in itu di dalam, karnal itu daging. Ya, jadi Yesus di dalam daging. Jadi inkarnasi itu akar kata dari inkarnal. Ya, jadi di dalam daging. Ya, Yesus di dalam di daging. Filipi pasal 2 ayat 6 sampai 7. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan diri sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama seperti manusia. Nah, ini ada Allah menjadi manusia. Dan ini salah satu pewahyuan yang paling sempurna. Mengapa? Karena Allah ada di tengah-tengah umatnya. Nah, manusia bisa bertanya tentang apa saja, dia bisa jawab. Kalau ada orang bertanya kepada saya tentang surga itu seperti apa, ya, ada banyak hal yang saya tidak bisa ungkapkan secara detail, karena Alkitab tidak mencatat secara detailnya. Gitu. Tetapi kalau misalnya ada orang bertanya tentang surga kepada Yesus Kristus, dia tahu segala-galanya. Tentang apa yang terjadi ke depan, dia tahu semua itu, karena Allah menjadi manusia. Nah, ini adalah pewahyuan yang paling sempurna, karena Allah sudah menjadi manusia. Ada di tengah-tengah umatnya. Mereka berjumpa dengan Sang Pencipta langit dan bumi. Sang Pencipta manusia itu sendiri. Dan dia adalah Allah yang maha tahu. Bisa tahu segala-galanya. Mereka bisa tanya tentang apa saja, dan dia bisa kasih tahu. Jadi ini adalah pewahyuan yang paling sempurna, yaitu Allah menjadi manusia. Tetapi, ya, kita bilang bahwa walaupun itu adalah pewahyuan yang sempurna, ya, kalau kita lihat dalam Yohanes pasal 6 ayat 7 berkata apa? Namun benar yang dikukatakan ini kepadamu adalah lebih baik berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bilang bahwa memang Allah menjadi manusia, ada di tengah-tengah manusia itu adalah pewahyuan yang sempurna. Itu pewahyuannya luar biasa. Tetapi karena Tuhan datang dalam daging, inkarnasi, inkarnal, di dalam daging, maka daging itu membatasi Yesus Kristus. Bukan membatasi kealahannya, tetapi membatasi kemanusiaan Yesus Kristus. Ketika dia ada di Yerusalem, dia tidak ada di Nazaret. Ketika dia ada di Yerusalem, dia tidak ada di Mesir. Ketika dia ada di Yerusalem, dia tidak ada di Bethlehem. Jadi dia masih terbatas. Jadi kemanusiaannya dalam daging, kemanusiaannya menjadi terbatas. Gitu. Nah, dia bilang, maka sebab itulah adalah lebih baik bagimu jika aku pergi. Nah, sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Dia bilang, lebih baik aku pergi. Karena kalau aku pergi, aku akan mengutus penghibur, yaitu Roh Kudus kepadamu. Dan Roh Kudus adalah Allah, dan Allah, Roh Kudus itu bisa tinggal dalam hati tiap-tiap orang percaya. Dia tinggal dalam hati tiap-tiap orang percaya. Kalau Yesus dalam daging tadi, masih terbatas kedagingannya. Kemanusiaannya, tidak bisa hadir di mana-mana kemanusiaannya. Tetapi ya, ketika aku harus pergi katanya untuk mengutus Roh Kudus.
Dan Roh Kudus inilah yang akhirnya memakai para rasul-rasul untuk menulis kitab perjanjian baru. Nah, Roh Kudus inilah ya yang memakai para rasul untuk menulis kitab perjanjian baru. Para nabi menulis kitab perjanjian lama, para rasul menulis kitab perjanjian baru. Sehingga apa? Sehingga akhirnya ada Alkitab di tangan kita. Jadi kalau kita lihat dari belakang tadi, bahwa proses pewahyuan itu begitu sempurna. Dari hal yang paling sederhana, undian. Habis itu Urim Tumim. Ini undian, habis undian, Urim Tumim. Ya. Habis Urim Tumim apa? Mimpi. Habis mimpi, penglihatan. Ya. Habis penglihatan, malaikat. Ya. Habis malaikat, nabi. Habis nabi, Kristofani. Ya. Habis Kristofani, Yesus datang ke dalam dunia. Habis itu, dia mengutus Roh Kudus. Dan Roh Kudus inilah yang menulis kitab, memakai para rasul untuk menulis kitab perjanjian baru. Jadi ada para nabi menulis kitab perjanjian lama, ada para rasul menulis kitab perjanjian baru. Dari hal yang paling sederhana, makin maju, makin baik, sehingga ada Alkitab yang lengkap di tangan kita hari ini. 66 kitab. 39 kitab perjanjian lama dan 27 kitab perjanjian baru ada di tangan kita. Itu adalah karya Allah. Sehingga apa? Sehingga di Wahyu pasal yang terakhir dikatakan Alkitab tidak boleh ditambahkan atau tidak boleh dikurangkan lagi. Coba kita lihat. Dikatakan bahwa aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambah sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis dalam kitab ini. Dan jika seorang mengurangi sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya daripada pohon kehidupan dan dari kota kudus seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah memberikan pewahyuan dari yang paling sederhana, alam ciptaan, perjalanan sejarah perjalanan bangsa Israel, hati nurani, dari Urim, Tumim, gitu kan, dari mimpi, visi, malaikat, makin baik, sehingga ada pewahyuan yang lengkap, yaitu Alkitab di tangan kita. Segala-galanya ada, ya. Segala-galanya ada. Dan ketika Alkitab sudah selesai ditulis, maka yang Urim, Tumim, yang mimpi, yang visi, yang malaikat, yang Kristofani, apa semua itu sudah Tuhan tidak pernah pakai lagi. Karena sudah ada yang sempurna. Dia tidak mau kembali lagi kepada hal-hal yang sederhana itu lagi. Tetapi iblis berusaha, ya. Iblis berusaha untuk apa? Untuk merusak dasar kekristenan. Dengan cara apa? Dengan cara mengajak orang Kristen, ya, jangan percaya yang sempurna ini. Jangan percaya sesuatu yang lengkap ini. Ayo kembali ke hal-hal sederhana lagi. Ke mimpi lah. Ayo kembali kepada hal sederhana lagi. Ke visi lah. Ayo kepada hal sederhana lagi. Kepada nubuatan, kepada malaikat dan sebagainya. Itu salah, gitu kan. Itu maunya iblis supaya orang jangan berpegang kepada yang sempurna ini, yang lengkap ini, tapi kembali kepada hal-hal yang sederhana tadi, gitu kan. Kayak mimpi lah. Sehingga banyak orang hari ini percaya mimpi. Banyak orang percaya akan penglihatan. Padahal Tuhan sudah tidak memberikan penglihatan lagi. Tuhan tidak pernah memberikan mimpi lagi. Yang dari Tuhan, maksudnya kalau mimpi bunga tidur, ya iya, gitu. Nah, tapi berapa banyak orang yang hari ini dipakai oleh iblis untuk kembali kepada hal-hal yang sederhana itu lagi. Padahal itu sudah Tuhan tidak pakai lagi. Jadi malam hari ini saya mengajak kita untuk melihat inilah proses pewahyuan. Dari wahyu umum, wahyu khusus, dan wahyu khusus yang sederhana, makin baik, makin lengkap, sehingga tibalah yang sempurna itu, yaitu Alkitab yang ada di tangan kita. Ya, itu adalah prosesnya. Proses yang begitu luar biasa. Cara Tuhan menyatakan dirinya kepada manusia. Dan sejauh yang tertulis dalam firman-Nya, itu yang Dia nyatakan kepada kita. Nah, sebab itulah, karena Allah sudah menyatakan dirinya kepada kita, maka kita harus mempelajari firman-Nya. Agar kita mengerti seperti apakah Allah itu. Dan apa maunya bagi kehidupan kita. Dan bagaimana kita harus berpegang pada perintah-perintah Tuhan. Nah, itu yang kita bisa pelajari di malam hari ini. Dan biarlah ini menjadi dasar bagi kita
untuk kita bisa melanjutkan pembelajaran tentang doktrin Alkitab kita selanjutnya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati dan Maranatha. Ya, jadi baik. Sampai di sini.